Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan merenovasi, maksudnya memperbaiki atau berusaha memperbaiki. Siapalah saya yang konyol memperbaiki agama Islam. Tapi paling tidak menunjukkan noda-noda atau kotoran-kotoran yang menempel pada Islam ini. Dan alat untuk memperbaikinya pun saya dapat dari orang, pinjem. Karena saya tidak bisa memperbaiki sendiri, paling tidak menunjukkan ini loh kotorannya, ini loh nodanya, ini loh before-nya, ini loh after-nya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, to the point aja. Jadi agama Islam ini yang beredar di Indonesia ini itu sudah sedikit kotor dengan manipulasi-manipulasi, dengan tafsir-tafsir, dengan kepercayaan-kepercayaan tambahan dari kaum Ba'alwi. Jadi ini rupanya yang tidak disadari oleh ulama-ulama NU selama ini. Jadi mereka diam-diam baik, fine aja, padahal agama Islam ini sedang dirubah bentuknya, sedang dirubah warnanya, dicat warnanya, kemudian posisinya sedang dimiring-miringkan ke sana kemari, kemudian sifatnya, rasanya, wujudnya juga sedang digoyang ke sana kemari. Tetapi kiai-kiai NU sudah sekian lama tidak menyadari itu. Sekian lama tak ku sadari, ternyata Islam Ba'alwi. Jadi ada Islam Ba'alwi ternyata. Siapa penganut Islam Ba'alwi? Ya kaum Ba'alwi plus mukibinnya. Bagaimana Islam mereka itu? Pertama, Islam keluarga. Jadi Islam nepotisme, agama keluarga. Jadi agama Islam ini diwujudkan dalam sebuah perwakilan keluarga yang disebut keluarga Nabi atau Ahlul Bait atau keturunan Nabi. Ini sudah semacam dinasti yang tidak bisa diganggu gugat, dari Allah, Nabi Muhammad, kemudian keluarga Nabi inti, kemudian keturunannya sampai tahun 2024 ini. Ini sudah sebuah dinasti raksasa yang punya privilege, punya keutamaan, punya keunggulan di atas manusia lain, yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diprotes karena sudah zat, sudah takdir. Jadi mereka mengatakan sudah ada nasab, ada nasib. Nasib kami ini memang sudah merupakan keluarga besar Nabi. Mau gimana lagi? Kami tidak bisa protes. Ini sudah takdir kami sebagai keluarga besar Nabi dan mempunyai keutamaan, keunggulan di atas kalian-kalian itu. Inilah sebuah agama keluarga, sebuah agama nepotisme, sebuah agama yang memunculkan figur-figur perwakilan Tuhan dalam tanda kutip di bumi ini, yaitu yang diwakili oleh keturunan-keturunan Nabi yang berkuasa, yang mulia seperti Nabi. Inilah agama Ba'alwi. Nah, perubahan wujud dari agama Islam, agama universal, agama umum,
agama tidak mengenal keturunan atau dinasti, agama tidak mengenal kasta atau pemujaan terhadap orang, berubah wujud menjadi agama keluarga atau agama nepotisme ini ternyata dibiarkan selama ini. Tidak dikoreksi, tidak diprotes, tidak disanggah, bahkan tidak dilawan. Ono opo gue? Ada apa itu? Aya naon? What's happened? Aya naon? Apakah kiai-kiai itu tidak pintar? Apakah kiai-kiai itu tidak melihat? Apakah kiai-kiai itu tidak peduli dengan agama Islam ini? Sepertinya mereka tahu, sepertinya mereka pintar, sepertinya mereka melihat, sepertinya mereka peduli. Tapi kok kenapa diam-diam baik? Agama sudah berubah wujud ini kok diam-diam baik menjadi agama keluarga. Kita juga bingung, mungkin karena ketakutan itu. Dengan ancaman yang sering dilontarkan, gencar dilontarkan. Ancaman kualatnya itu loh. Tidak akan dilirik oleh Nabi loh. Tidak akan nanti di yaumil akhir nanti dibenci oleh Nabi dan lain-lain. Yang digambarkan mirip seperti pemikirannya Gus Miftah itu loh. Dan kiai-kiai lain yang berbahasa yang sama takut. Ya kalau sudah takut ya takut. Mau tahu gimana pun, mau pintar gimana pun, mau mengerti gimana pun, waspada gimana pun, ya takut. Agama Islam ini sudah dirubah menjadi agama dinasti, menjadi agama keluarga. Mereka tahu, mereka waspada, mereka peduli. Tapi karena takut ya diem baik. Wadzalika adhaful iman. Itulah disebut selemah-lemah iman. Jadi karena takut jadi lemah. Agama mau dibegitukan ya digoyang-goyang begitu ya silahkanlah. Karena saya takut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka agama dinasti ini menjadikan noda dalam Islam, menjadikan orang enggan beragama Islam. Apa-apaan saya meluk agama Islam. Itu mah agama keluarga, yang berkuasa itu ya keluarganya aja, keluarga Muhammad. Saya cari agama itu yang egaliter, yang independen, yang tidak menggunakan kasta. Saya baru mau beragama itu. Akhirnya muncul celetukan seperti itu dari orang-orang luar melihat agama keluarga ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mereka membentuk agama ini menjadi agama dinasti, menjadi agama keluarga? Ya, tentu saja melalui penafsiran atau pembelokan daripada ayat-ayat dan hadis yang ada dalam Islam itu sendiri. Karena untuk mendukung sebuah dinasti, mendukung sebuah keluarga berkuasa dalam agama, maka dia harus ditopang oleh dalil-dalil, oleh ayat-ayat, oleh hadis-hadis, nas-nas yang mendukung kepada keinginan mereka itu. Maka kemudian dalam literatur Ba'alawi ditemukanlah itu kejanggalan-kejanggalan penafsiran, terutama dari Ahlul Bait itu. Jadi Ahlul Bait itu sudah sedemikian rupa dibelokkan atau diterjemahkan, dimonopoli sendiri sebagai keturunan Nabi hingga tahun 2024. Maka kalau Quran berbicara Ahlul Bait, maka sama saja dengan membicarakan Bahar Smith, sama saja membicarakan Habib Rizik Syihab, Habib Taufik Assegaf, Habib-Habib lain. Jangan diganggu kualat. Kamu harus mencintai mereka-mereka itu. Mereka itu keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi. Jangan sembarangan. Mereka itu sudah dijaga oleh Allah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Al-Ahzab ayat 33. Jadi ahlal bait itu Bahar Smith, Habib Taufik, Habib Rizik, Habib Muhdor, Habib-Habib di Indonesia itu mau dihilangkan segala kotorannya, seluruh dosa-dosanya supaya menjadi suci karena mereka Ahlul Bait.
orang-orang keluarga Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembelokan ayat ini menjadi ba'alwi itulah disebut pembelokan agama. Maka dengan hasil rekayasa ini mereka memperoleh kemuliaan, memperoleh privilege yang sama dengan Ahlul Bait asli, yaitu Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain. Sama kedudukannya dengan mereka itu. Maka itu dari sisi ayatnya, itu salah satu perangkat yang bisa mengangkat, yang bisa menopang misi agama dinasti ini, agama nepotisme ini. Kemudian ada satu ayat lagi yang menopang agama dinasti ini, yaitu Asy-Syura ayat 23, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka-mereka itu, aku tidak minta upah, tidak minta duniawi dari kegiatanku berdakwah ini, tetapi al-mawaddata fil qurba, tetapi cintailah Bahar Smith, cintailah Habib Rizik, cintailah Habib Taufik Assegaf, cintailah Ba'alwi di Indonesia. Itu aja yang ku minta. Kasarannya begitu. Jadi yang aku minta itu cintailah keturunan-keturunanku sampai tahun 2024 itu. Jadi inilah perintah untuk mencintai mereka itu tanpa reserve. Jadi ayat ini kemudian diolah sedemikian rupa di Indonesia, menjadikan mereka adalah kelompok yang harus dicintai apapun yang terjadi. Karena sudah perintah dari Al-Qur'annya. Ini pun adalah pembelokan daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Apa sebetulnya Al-Qurba itu? Qarib, kedekatan. Qarabah, kekerabatan, adalah persaudaraan. Jadi yang diinginkan Kangjeng Nabi Muhammad SAW bukan duniawi, upah, harta yang dikirimkan, diberikan kepada Nabi supaya stop berdakwah, bukan itu kata Nabi. Tapi kita inginkan kekeluargaan dalam Islam ini, kasih sayang dalam Islam ini, tidak ada lagi peperangan antar suku. Karena waktu itu asbabun nuzulnya adalah terjadinya perpecahan antar suku, peperangan. Maka kita harus berkeluarga, berdamai. Itulah Islam yang sebenarnya, ayat yang sebenarnya mulia ini kemudian dibelokkan menjadi ba'alwi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu ada hadis tentang Tsaqalain, yang mana hadis versi kitanya di Indonesia ini adalah taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnat rasulih. Kitab Allah Al-Qur'anul Karim wa sunnat rasulih, dan sunnah Kangjeng Nabi yaitu hadis. Al-Qur'an dan hadis. Itu sudah saya dengar dari remaja, dari pondok itu. Itu yang saya dengar. Namun ketika mendengar kajian atau pengajiannya para habib, mereka tidak pakai yang itu, pakainya wa itroti, dan keturunanku. Jadi kalau kamu tidak mau sesat, ikutilah satu, Al-Quran, dan yang kedua keturunan-keturunan Nabi yang ada di Indonesia ini, yaitu Ba'alwi. Kalau kalian mengikuti para habaib, maka kalian tidak akan sesat. Tetapi kalau kalian mengikuti Al-Quran tetapi meninggalkan para habaib, membenci para habaib, tidak mengikuti para habaib, contohnya Habib Bahar bin Smith, contohnya Habib Rizik Syihab, contohnya Habib Taufik, maka kalian termasuk orang-orang yang sesat. Masya Allah. Ini sudah lama dikampanyekan seperti ini, sudah lama didakwahkan seperti ini, dan kiai-kiai Nusantara ini pada manggut-manggut, ya, pada nurut-nurut, ya. Pada membebek, ya. Tidak ada keberanian sedikit pun untuk angkat tangan. Tidak begitu, Habib. Saya tidak setuju. Kecuali siapa? Abu Ya Muhtadi, dan kemudian muncullah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang secara lantang menyatakan tidak begitu, bukan begitu, bukan itu artinya, bukan itu maksudnya, bukan itu tafsirnya, bukan itu penerjemahannya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kemerdekaan sejati, dakwah sejati yang sedang kita jalankan ini. Melalui Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, Allah mengabulkan doa-doa yang lemah-lemah tadi, wadzalika ad'aful iman. Mereka peduli tapi tidak berdaya, maka Allah kabulkan lewat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kenapa Allah dalam tanda kutip mengutus Kiai Haji Imaduddin? Sudah dibahas di video sebelumnya. Ada rahasia di balik kenapa Kiai Haji Imaduddin Utsman. Yang pertama, beliau dari Banten. Banten terkenal keberaniannya, kegagahannya. Yang kedua, beliau adalah kiai, mumpuni dalam bidang nahwu shorof, fikih, balaghah, tafsir, tauhid, tarikh, nasab dan lain-lain. Kalau sudah disebut kiai, berarti fan itu sudah dikuasai. Tidak mungkin seorang kiai tidak mengerti nahwu shorof. Tidak mungkin seorang kiai tidak mengerti fikih. Tidak mungkin seorang kiai tidak mengetahui tauhid. Jadi yang disebut kiai itu yang semua fan itu dia kuasai. Kemudian beliau adalah muda, masih muda. Jadi badannya masih kuat, masih fit, masih sehat untuk berteriak lantang, untuk berdakwah kemana-mana. Itu Masya Allah, kalau misalnya ini tidak ada tiga itu, dia bukan orang Banten, dia juga bukan kiai, hanya misalnya buruh kasar, hanya misalnya buruh kasar yang tidak pernah mondok kemudian ujuk-ujuk membatalkan nasab ba'alwi. Wah, bakal habis dia. Atau seorang yang sudah sepuh sakit-sakitan batuk-batuk baru berfatwa tentang ba'alwi, ya tidak, endurance-nya itu loh. Tetapi ini memang sudah rahasia Allah, karena agama ini sudah diotak-atik, sudah digoyang, sudah dirubah-rubah. Maka perlu seorang mujaddid yang pembaharu, yang mengembalikan agama itu semula, yaitu bukan agama dinasti, tidak ada kasta, tidak ada orang-orang yang berkuasa atas nama keturunan, tidak ada itu semua. Hilangkan, kembalikan Islam kepada ajaran yang benar. Rawat, sembuhkan orang-orang yang terkena khurafat-khurafat itu, penyembahan-penyembahan membabi buta itu. Menciumi kaki, menciumi tempat duduknya, memakan makanan sisa dari para habaib itu. Masya Allah. Ini sudah khurafat-khurafat yang mengkhawatirkan sebenarnya. Tetapi sebelum munculnya Kiai Haji Imaduddin, ini dibiarkan saja. Agama yang seperti ini nampak jelas-jelas di depan mata dan juga nampak kemungkarannya, tetapi dibiarkan saja. Maka alhamdulillah dengan munculnya Kiai Haji Imaduddin, agama ini akan kembali direnovasi semula. Dan kemudian muncullah dibantu oleh orang-orang yang berpikiran yang sama, yaitu Kiai Haji Roma Irama, kemudian Kiai Haji Abbas Buntet, Kiai Haji Fuad Riyadi, kemudian kiai-kiai lainnya yang juga sudah sadar, sudah menyadari, sudah ngeh terhadap perubahan-perubahan dalam agama ini. Mudah-mudahan kiai-kiai lainnya mengikuti alur berpikir atau cara berpikir kiai-kiai yang udah sadar ini, seperti Kiai Haji Roma Irama. Beliau berpikir runtut, ilmiah, tertib, step by step, menggunakan akalnya, menggunakan logikanya, menggunakan dalil-dalil agama yang sebenarnya, yang seharusnya begini, dan kemudian sampailah pada kesimpulan. Bisa dilihat di podcast beliau yang menyatakan setelah melakukan proses-proses itu, berpikir itu, menganalisa itu, membandingkan dengan dalil-dalil yang ada, kemudian membandingkan dengan agama Islam yang seharusnya, maka beliau sampai pada kesimpulan Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Firm, yakin, beliau bersaksi asyhadu an la ilaha illallah annal Ba'alawiyya laisu min nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kira-kira. Mudah-mudahan kita semua dan kiai-kiai lainnya, pemikir-pemikir lainnya, orang-orang yang berakal lainnya akan mengikuti cara pengambilan keputusan dari Bang Haji Roma Irama ini.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.